Lautan menutupi sekitar 70% permukaan bumi. Tetapi sejauh ini manusia baru menjelajahi kurang dari 1% dari apa yang ada di bawahnya. Sekarang bayangkan alih-alih lautan tampak keruh seperti ini, lautan itu jernih seperti ini. Makhluk macam apa yang akan kita lihat? Bagaimana hal ini akan mempengaruhi ekosistem? Dan inilah yang terjadi jika lautan itu transparan. Apa yang membuat air ini keruh? Nah, sejumlah hal mulai dari pasir yang mengapung, fitoplankton, dan segala macam organisme hidup yang bukan hanya ikan. Tapi bayangkan jika tidak ada hal ini yang menghalangi pandangan Anda akan segera teringat betapa banyak sampah yang kita buang ke laut. 1,4 miliar ton sampah dibuang ke laut setiap tahun. Di laut yang jernih, Anda akan dapat melihatnya lebih mudah dari sebelumnya. Tidak hanya itu, tetapi pikirkan semua bangkai kapal tua yang bisa Anda lihat. Semoga Anda membawa peralatan selam karena harta karun yang terkubur akan jauh lebih mudah ditemukan. Dan bagaimana dengan semua kapal yang masih mengapung? Ada lebih dari 100.000 kapal di lautan pada waktu tertentu. Dan berdiri di pantai memandanginya, semuanya tampak mengambang di udara. Dan berapa banyak ikan yang bisa Anda lihat? Ya, tidak sebanyak yang Anda kira. Menurut sebuah pusat penelitian di Lowestoft, Inggris, lautan memiliki sekitar 5 miliar ton ikan di dalamnya. Ini cukup untuk mengisi Loch Ness di Skotlandia. Tapi, itu hanya sebagian kecil dari air bumi. Hampir tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan lautan luas. Meskipun begitu, Anda akan melihat banyak ikan. Pasti lebih banyak daripada yang biasa Anda lihat sekarang. Tetapi, Anda juga akan terkejut dengan kekosongan lautan yang luas. Dan betapa banyaknya kehampaan yang akan Anda lihat. Orang-orang telah memetakan dasar laut selama beberapa dekade. Dan berkat ini, kita kebanyakan menggambarkannya sebagai permukaan yang sangat bergelombang, terkadang bergunung-gunung. Tetapi, jika airnya lebih transparan, Anda akan segera menyadari bahwa dasar laut cukup halus. Hal-hal seperti apa yang menurut Anda akan Anda temukan di misalnya dasar Palung Mariana? Tidak, Anda mungkin tidak akan melihat kraken, tetapi Anda akan melihat ribuan spesies yang sebelumnya belum ditemukan. Menurut UNESCO, mereka menemukan sekitar 150 spesies ikan baru di lautan setiap tahun. Mereka menduga bahwa dalam 30 tahun ke depan, mereka akan menemukan hampir semuanya. Dengan lautan yang transparan, kita bisa mengharapkan hal itu terjadi jauh lebih cepat. Namun, dengan air yang sangat jernih, diasumsikan lautan akan kekurangan fitoplankton. Karena fitoplankton merupakan aspek penting yang membuat lautan berwarna biru atau hijau. Tanpa organisme ini, ikan bisa berada dalam masalah serius. Fitoplankton merupakan salah satu sumber makanan terbesar bagi setiap spesies di lautan. Ikan terus-menerus memakannya, dan tampaknya ikan akan jauh lebih sulit bertahan hidup. Hanya predator yang memiliki peluang nyata untuk bertahan hidup. Dan bagaimana semua sinar matahari yang masuk ke rumah ikan ini akan mempengaruhi mereka. Kelangsungan hidup 90% dari semua habitat di lautan ditentukan oleh matahari. Disinilah fotosintesis dapat terjadi. Dan berkat fotosintesis, ikan menerima oksigen dan dapat berkembang biak. Dalam kondisi saat ini, hanya bagian-bagian tertentu dari lautan yang dianggap berada di zona fotik. Area-area ini umumnya berada kurang dari 150 meter di bawah permukaan. Namun, jika lautan benar-benar transparan, secara teoritis, setiap bagian laut akan menjadi zona fotik. Sinar matahari akan terus turun hingga lebih dari 3.500 meter. Ini akan memungkinkan koloni ikan untuk hidup di seluruh lautan. Itu pun jika mereka berhasil bertahan hidup. Karena hal lain yang akan terjadi jika sinar matahari mencapai dasar laut adalah air akan menghangat.
Itu karena semua sedimen di dasar laut akan menyerap lebih banyak panas daripada sebelumnya. Pada titik ekstrim, lebih banyak sinar matahari di laut akan meningkatkan suhu hingga cukup untuk mengurangi jumlah oksigen di dalam air. Dengan lebih sedikit oksigen, ikan akan berada dalam masalah serius. Anda tahu, ikan membutuhkan oksigen sama seperti kita. Mereka menghirup air dan mengekstrak oksigen terlarut yang menjadi bahan bakar sel-sel mereka. Dengan lebih sedikit oksigen di dalam air, sejumlah besar ikan bisa mati. Jadi, lautan kita yang super jernih mungkin terlihat lebih indah dan menarik daripada sekarang. Tetapi itu tidak akan bertahan lama. Mungkin kita seharusnya bahagia dengan air keruh yang kita miliki. Lagi pula, lihatlah semua yang telah kita lihat. Tapi bayangkan jika kita tidak memiliki lautan, bahwa lautan menghilang begitu saja. Apa yang akan terjadi kemudian?